keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Engkau yang cerita, Engkau yang terpegah. Walau badai mengadang dan bumi pun bergoncang. Sama-sama katakan, Engkau kan setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kami katakan hanya Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Sungguhnya kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku,
hidupku. Mari umat Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untuk-Mu. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Nggak kerasa bulan Maret sampai bulan September, kurang lebih udah hampir 6 bulan kita tidak datang ke rumah Tuhan. Sadar atau nggak sadar, kita sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Tapi ada satu buah pujian yang mengatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa menjauhi rohnya Tuhan. Saya berpikir, kenapa kita nggak bisa menjauhi roh Tuhan? Kalau kita berkehendak, kenapa kita nggak bisa menjauhi? Jawabannya cuma satu yang saya mengerti, bahwa Bapa itu sungguh dekat. Dia itu kesetiaannya melebihi bahkan pengabdian kita tuh gak bisa sebanding dengan kesetiaan Tuhan. Manusia mana yang gak luluh dengan kesetiaan kayak seperti itu? Oleh sebab itu, kita tetap bisa memuji Tuhan karena rohnya tidak terbatasi. Saudara di rumah dan kami ada di rumah Tuhan, kita masih tetap bisa sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
Meskipun kami menjauh, tapi Tuhan selalu mendekat kepada kami karena Kau sahabat kami, Yesus. Selayak itulah Tuhan yang kami sembah. Sehebat itulah Tuhan yang kami sembah. Bahkan dalam kondisi saat ini seperti ini, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang setia, Yesus yang selalu ada bagi kami. Umat-Mu di tempat ini, di rumah, kami hanya bisa menaikkan, mengangkat tangan kami itu, menyatakan Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami menyembah Engkau Raja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu.
bumi, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu yang ada di tempat ini, di rumah, untuk kami bisa memuliakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami tahu salah satu cara untuk menyenangkan Tuhan adalah ketika kami memuji Tuhan dengan ketulusan hati kami. Engkau bertata di atas tata-Mu, menikmati setiap pemberian dari umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami akan diberkati oleh firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Kami tidak akan pernah bisa berjalan tanpa firman Tuhan bersama dengan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, Yesus. Kau urapi pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biasa dia menyampaikan
bukan lagi manusia yang berdiri, tapi kuasa ilahi yang melingkupi kehidupannya. Tuhan, kami terlalu percaya bahwa firman-Mu yang membuat kami teguh sampai detik ini, sampai saat ini. Hanya firman-Mu yang membuat kami tetap melangkah ke depan, bukan berjalan mundur. Hanya firman-Mu yang membuat kami tahu kemana arah tujuan hidup kami, Bapa. Oleh sebab itu, setiap umat-Mu Tuhan menyambut firman-Mu dengan sukacita dari hati kami yang paling tulus. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dari hati kami setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentu baik, luar biasa, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Salam damai sejahtera dan salam sehat selalu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang perkataan yang tidak membangun dan membangun, serta perkataan yang tidak memberkati dan memberkati. Ini terdapat di dalam Amsal 15 ayatnya yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi saya ulang, Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita asal bicara atau mengatakan sesuatu tanpa kita pikirkan. Betul apa betul? Langsung aja ngomong blak 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 blak, ngejeblak gitu istilahnya. Suka kata-kata yang nyinggung orang, yang gak enakin, ya. Apakah perkataan kita tersebut menyakiti, melemahkan, menjatuhkan semangat orang lain? Harus dipikirkan itu saudara, ya. Karena apa? Itu nanti kalau menyinggung, menyakiti, melemahkan orang lain, kan kitanya juga gak enak. Apalagi kita sebagai orang percaya, betul? Amin. Nah, menurut survei atau analisis, rata-rata manusia berkata-kata atau mengucapkan kata sebanyak 200 sampai 2000 kata per hari. Bahkan bisa lebih. Kalau cewek, perempuan, biasanya lebih dari 200 atau 2000 kata. Bisa sampai 5000 kata. Saya nggak ngerti apa yang dibicarain itu saudara. Sampai banyak begitu ya. Oke, kita kalau bisa, kita rem-rem dah berkatanya ya saudara-saudara. Lagi pula juga lidah bisa kering, mulut bisa kering kalau ngomong terus. Amin. Nah, dan dari sekian banyak kata-kata yang kita ucapkan, pernahkah kita berpikir dan menyadari dampak dan akibatnya bagi orang lain ketika kata-kata yang kita perkatakan itu nggak bagus, nggak memberkati, nggak membangun? Ya, ini menjadi pertanyaan besar buat kita sebagai orang yang percaya. Bisa saja kata-kata kita sangat menusuk atau menyakiti hati orang lain, seperti lagu dangdut bilang sakitnya tuh di sini, gitu. Aduh, benar-benar itu nggak tahan deh. Oke, ya. Kemudian sehingga mengakibatkan orang lain itu menjadi lemah, patah semangat, bahkan menendam sakit hati atau jadi dendam dengan perkataan-perkataan yang tidak memberkati dan tidak membangun. Untuk itu, yuk kita jangan lagi seperti itu, apalagi kita sebagai orang percaya. Pergunakan perkataan-perkataan yang membangun dan memberkati. Tapi enggak dipungkiri saudara-saudara, terkadang juga saya secara pribadi enggak munafik ya, saya suka ngejeblak juga ngomongannya gitu loh. Ya, untuk itu ketika firman Tuhan berbicara saat ini juga, yuk, saya mau bertobat, saudara. Saya mau berubah, gitu, ya. Oke. Kenapa banyak orang justru senang atau puas jika mengatakan sesuatu yang melemahkan atau menyakiti orang lain? Bahkan dia suka ngomong begini, aduh hari ini kalau gua nggak ngoceh nih, kalau gua nggak ngomong maki-maki orang, gua nggak ngatain orang,
nggak enak nih kayaknya mulut gua. Suka begitu ya saudara? Betul? Nah, untuk itu kita sebagai orang yang percaya nggak boleh seperti itu ya saudara ya. Oke, yuk kita mau memberikan perkataan-perkataan yang membangun dan memberkati. Mari kita menjadi pelaku firman dengan perkataan yang membangun dan memberkati atau menguatkan orang. Amin? Ya. Mari kita belajar. Kalau kita bisa berkata pelan, kenapa harus keras? Kalau kita bisa berkata dengan lemah lembut, kenapa harus pedas? Kalau kita bisa berkata santun, kenapa harus berkata kotor? Saya ulang sekali lagi, kalau kita bisa berkata pelan, kenapa harus keras? Kalau kita bisa berkata dengan lemah lembut, kenapa harus pedas? Kalau kita bisa berkata santun, kenapa harus berkata kotor? Untuk itu, yuk mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Biar kata-kata yang kita perkatakan itu membangun dan memberkati serta menyejukkan hati mereka. Sehingga orang bisa berkata, oh iya lu, ini orang Kristen begini lu, sopan ya, santun ya, terus kemudian ngomongnya enak dan memberkati, lega di hati gitu perasaan. Oke? Karena perkataan yang tidak membangun dan tidak memberkati menurut firman Tuhan bisa mengakibatkan dampak yang negatif. Mari kita ulas sebagai berikut. Poin yang pertama, perkataan yang tidak membangun dan tidak memberkati menurut firman Tuhan itu bisa mengakibatkan dampak negatif. Poin yang pertama, membuat orang tersinggung dan marah. Terdapat di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-1b. Demikian firman Tuhan. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jelas ya saudara? Firman Tuhan mengatakan perkataan ya yang pedas membangkitkan marah. Tadi poin yang pertama di sini dikatakan membuat orang tersinggung dan marah. Bila kata-kata kita itu mengusik hati orang tersebut sehingga orang tersebut tersinggung dan menjadi marah. Contohnya, lu bisanya apa? Lu mah bisanya cuma ngerusak doang. Lu mah gak bisa bikin apa-apa. Itu bikin kita marah loh saudara. Bikin kita tersinggung loh dengan kata-kata itu. Betul? Nah itu yang berdampak negatif. Poin yang kedua, menunjukkan kebodohan kita. Amsal 15 ayatnya yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jelas firman Tuhan berkata. Oke, betapa tidak bijaksananya kita ketika kita memperkatakan kata-kata yang tidak membangun atau kata-kata yang tidak memberkati. Ya, untuk itu ayo mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau berubah, ya, kita mau bertobat dengan memperkatakan kata-kata yang memberkati dan membangun. Poin yang ketiga, dapat melukai hati. Yang tadi saya bilang, sakitnya tuh di sini, di hati. Ya, Amsal 15 ayatnya yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Dengan perkataan yang tidak membangun atau tidak memberkati ini dapat menyakiti hati orang dan terluka hatinya. Contohnya nih, gini, kamu orang bodoh, nggak ada pinter-pinternya kamu mah, nggak ada gunanya saya bergaul sama kamu. Sakit gak saudara? Ini hati bisa luka kalau dibilang begitu. Apalagi dengan ditonyong-tonyongin lah ininya palanya. Lu gitu sembari berkata begitu. Siapa yang gak sakit hati? Terluka hatinya saudara. Ya, bahkan dia bisa dendam tadi yang saya bilang. Oke, poin yang keempat. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setelah firman Tuhan dahsyat. Lidah itu bagaikan kemudi. Ketika kita berbicara yang membangun dan menguatkan,
maka orang tersebut diberkati. Ketika kata-kata kita sopan, santun, dan sejuk, bisa memberkati orang tersebut, menguatkan orang tersebut, ya, bisa membangun. Tetapi ketika kita berbicara yang tidak baik, yang tidak membangun, maka orang tersebut tidak diberkati. Apa yang kita perkatakan akan kita tuai nantinya. Karena hukum tabur tuai itu ada di firman Tuhan, betul? Oke? Untuk itu, mari yuk kita perkatakan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, yang mana menjatuhkan seseorang atau melemahkan iman seseorang. Oke? Ya, yang poin yang kelima, mengakibatkan pembunuhan karakter terhadap seseorang. Yeremia 9 ayatnya yang ke-8. Ini bisa membunuh sifat-sifat atau watak dari seseorang. Yeremia 9 ayatnya yang ke-8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Guys, ini adalah 5 dampak negatif yang firman Tuhan katakan ketika kita memperkatakan yang tidak membangun dan tidak memberkati. Untuk itu, yuk, mari kita semuanya nih sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, kita mau memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang bisa menguatkan hati mereka. Dan ini bisa berdampak positif. Yang tadi negatif, saudara, sekarang berdampak positif. Apa saja? Ya, mari kita akan lihat, kita akan simak. Karena perkataan yang membangun dan memberkati memiliki dampak yang positif. Seperti apa? Yang pertama, meredakan kegeraman, meredakan amarah. Amsal 15 ayat yang 1a, yang tadi sudah dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Itu yang membuat hal-hal yang positif. Dan yang kedua, mendatangkan kesembuhan dan kelegaan hati. Terdapat di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-18. Saudara bisa membukanya di rumah menurut di dalam Alkitab tersebut. Oke? Dan yang ketiga, membangkitkan semangat hidup. Amsal 15 ayatnya yang keempat. Amsal 15 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup. Oke? Membangkitkan semangat hidup. Yang tadi saya sudah sebutkan. Tetapi lidah lembut adalah pohon kehidupan, lidah curang melukai hati. Kemudian poin yang keempat, menjadi berkat. Di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-10 kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang poin yang keempat. Dan yang poin yang kelima, sebagai sarana kita memuji Tuhan. Di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-9. Nah, itulah perkataan yang membangun dan memberkati, yang berdampak positif. Jadi ada dua dampak, yaitu dampak yang negatif dan dampak yang positif. Dengan perkataan yang tidak membangun dan tidak memberkati, dengan perkataan yang membangun dan perkataan yang memberkati. Ya, saudara-saudara, untuk itu mari, kalau saudara-saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, termasuk saya, firman Tuhan itu pedang bermata dua yang menusuk saudara dan saya. Ketika mendengar perkataan firman Tuhan saat ini, mari, kalau kita seperti itu, yang sering mengucapkan kata-kata yang negatif, kita mau bertobat. Ya, saudara. Oke,
kita semua belajar. Ya, kita minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi kepercayaan Tuhan di bumi ini. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati kita semuanya. Dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Ferry Tabrani, dan saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulut hambanya, yaitu firman Tuhan, memberikan kekuatan atas kita semua, saudaraku. Amin. Karena bumi serta segalanya akan lenyap, tetapi yang tinggal hanya perkataan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini yang diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dan menjauhi kita dari malapetaka, segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kami yakini kami umat yang dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan setiap waktu, setiap saat, tak pernah kekurangan. Karena kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu berperkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kelihatan mustahil bagi kami, mungkin bagi Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang selalu memberkati kami, pasti dan pasti tepat waktunya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Yesus. Kami akan pelihara iman kami dengan menjaga firman-Mu dan terus menjalankan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Yesus. Kau pakai kehidupannya dengan kuat kuasa-Mu. Allah yang memberkati kehidupannya, keluarganya, anak istrinya, Kau memberkati. Allah yang berperkara atas hidupnya setiap saat. Tuhan, saat ini kami membawa gembala kami dalam tangan Tuhan, Pastor Sony Pen Tuhan. Kuat kuasa-Mu dalam hidupnya, tak pernah kekurangan, dan akan terus berharap pada Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Kau pakai hamba-Mu menjadi gembala di tempat ini, pakai hidupnya untuk memberkati banyak orang, memberkati
memberkati domba-dombamu di tempat ini Yesus. Kau memberkati istrinya Ibu Febe Penturi, kau memberkati anaknya Veo. Kuasamu juga ada atas hidupnya. Kuasamu berlimpah, berkatmu berlimpah atas hidupnya. Tuhan, kau memberkati setiap satu persatu setiap pelayan yang ada. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan semata-mata hanya menyenangkan Tuhan. Pakai kami lebih dan lebih lagi, dan kami percaya bahwa talenta-talenta yang baru akan Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa bersyafaat buat setiap sidang jemaatmu saat ini yang mungkin sedang mengalami masalah. Engkau jawaban atas hidupnya. Terus taruh di hati mereka, hati yang berharap pada Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Nah, saat ini sedang mengalami sakit penyakit, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersyafaat buat kota Jakarta, tempat kami mencari nafkah, tempat kami hidup, tempat kami dibesarkan. Engkau memberkati kota ini berlimpah-limpah. Setiap aparatur negara ini Kau memberkati, dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Kau memberkati presiden dan wakil presiden, kuat kuasamu ada atas hidupnya. Kota Jakarta diberkati atasmu Yesus. Kami juga berdoa buat negeri kami tercinta Yesus. Jauhkan dari segala macam sakit penyakit, karena kami terus berharap kepada Tuhan. Pakai kami setiap anak-anak-Mu untuk kami bisa jadi saluran berkat Tuhan, jadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau mendengar setiap syafaat doa kami ini Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Kami siap diberkati sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami untuk tanda, sebagai tanda kami berserah kepada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa kasih dan berkat Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha. Sama-sama umat yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.